Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira dan saya merupakan bagian dari Tunari Himatansi angkatan 2021. Jadi di video kali ini saya bakalan mau sharing tentang apa itu leadership atau kepemimpinan yang nggak bakal jadi kata asing lagi bagi kita seorang mahasiswa di dunia perkuliahan nantinya. Baik, gak perlu menunggu lama-lama, kita langsung aja ke topik-topik yang membahas mengenai apa itu leadership atau kepemimpinan itu. Oke, nomor satu yaitu apa itu kepemimpinan. Menurut saya pribadi, kepemimpinan itu merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang untuk memimpin atau memanage orang lain, yang biasanya orang lainnya itu bisa dua atau lebih dari dua orang dalam satu forum. Dan juga menurut pendapat yang lain, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain di dalam forum itu untuk mencapai tujuan bersama. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu urgensi mengenai kepemimpinan. Nah, kita ambil satu contoh mengenai anggota tubuh manusia. Kalau diperhatikan nih, anggota tubuh tanpa tangan masih bisa dianggap manusia kan? Kalau anggota tubuh tanpa kaki masih bisa dibilang manusia. Tapi kalau tubuh tanpa kepala, orang nggak bakal mikirnya itu manusia kan? Orang bakal mikirnya itu entah kepala si Lea atau bakal itu badannya kuyang gitu kan. Jadi yang namanya pemimpin dalam sebuah organisasi itu sangat penting. Kalau nggak ada pemimpin nggak akan bisa dibilang organisasi, karena yang namanya pemimpin dan kepala manusia tadi itu merupakan ikonnya sendiri gitu. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu pentingnya memiliki jiwa kepemimpinan. Kalau menurut saya, alasan utama pentingnya memiliki jiwa kepemimpinan yaitu untuk membangun sebuah tim yang solid. Jadi visi dan misi yang telah diplan, sudah direncanakan, ketika sudah memiliki tim yang solid, semuanya akan tercapai. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 4, yaitu menjadi pemimpin yang baik. Kalau saya pribadi, menjadi pemimpin yang baik itu ada 3 poin yang harus dipenuhi. Yang pertama, pastinya attitude yang baik. Karena kalau dengan attitude yang baik, kita akan lebih disegani oleh anggota tim kita. Dan yang kedua, berusaha membuka komunikasi. Karena apa? Mau seintrovert apapun kita, sependiam apapun kita, yang namanya pemimpin harus berusaha membuka komunikasi. Karena dengan begitu, kita akan terasa lebih close dengan anggota tim kita. Dan yang terakhir, kita tuh harus mengajari, bukan memerintah. Karena yang namanya seorang pemimpin, kalau dengan kita mengajari mereka, akan terasa kewibawaan kita dengan mereka. Jadi seperti itu. Nah, oke, lanjut nomor 5, yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Kalau menurut saya pribadi, menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh sewenang-wenang ataupun egois. Misalkan gini, dalam kelas nih, berpendapat untuk mengganti kelas yang tertinggal. Ketua kelas kepengennya misalnya hari Sabtu karena dia nggak ada kerjaan, sedangkan yang lain hari Sabtu itu mungkin ada yang ada acara apapun itulah pokoknya. Nah, jadi yang namanya seorang pemimpin itu dengerin dulu pendapat anggota-anggotanya. Baru kalau misalnya lebih berpendapat tentang A, pemimpin mau nggak mau harus ikutin. Nggak boleh misalnya walaupun dia hari lain nggak bisa, dia berusaha untuk ya namanya ngikutin pendapat yang paling banyak gitu. Lanjut ke nomor 6, yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki dan tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut saya, jawaban saya mengenai pertanyaan nomor 4 dan nomor 5 itu sudah sangat menjawab pertanyaan nomor 6 ini. Jadi, mohon maaf ya buat kakaknya, sepertinya pertanyaan untuk nomor 6 itu telah terjawab dan menurut saya itu sudah jelas sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu kesulitan saat menjadi seorang pemimpin. Menurut saya pribadi, kesulitan menjadi seorang pemimpin itu yang paling utama. Kalau misalnya salah satu anggota salah, pemimpin pasti salahin. Itu udah pasti, gak usah di dunia kerja. Di dalam kelas atau dalam kelompok, kalau misalnya satu orang anggota kelompoknya salah, pasti ketua kelompoknya yang disalahin. Dan yang kedua, kalau misalnya
kesulitan menjadi seorang pemimpin, terkadang apalagi kalau zaman sekarang kan kalau apa-apa ngomongnya di WhatsApp grup ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong itu sering cuma di-read doang. Kebanyakan orang pada sider, gak ada yang mau respon gitu. Jadi kalau saya pribadi sih kesulitannya sih di situ. Kadang takut pesan nggak tersampaikan padahal mereka tuh paham apa yang kita omongin gitu sih kalau menurut saya. Baik, demikian video sharing-sharing dari saya pribadi. Kalau ada salah dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.